Halo, perkenalkan nama saya Marcella Asiba, mahasiswi semester 5 di Universitas Katolik de la Salle Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan video pembelajaran dengan keterampilan memberikan penguatan. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Nah, luar biasa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan doa. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk pimpin doa? Nah, Aura? Ya, oke, baik. Nah, mari kita bersatu dalam doa. Amin. Nah, kita berikan tepuk tangan kepada Aura yang sudah berani untuk pimpin doa. Nah, terima kasih Aura karena sudah pimpin kita dalam doa sebelum kita memulai pembelajaran. Nah, sekarang Ibu mau absen dulu ya. Aura hadir, Laskar hadir, Boy hadir, kemudian Putri hadir, Fitriani hadir. Jadi hari ini semua hadir ya. Oke, baik sekali karena kalian hari ini sudah hadir semua. Nah, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN dengan tema kita yaitu hidup rukun. Nah, sebelum Ibu lanjut, ada yang sudah tahu apa sih itu rukun? Nah, rukun itu adalah kedamaian, kemudian tidak bertengkar, kemudian saling membantu dan menyayangi, dan sepakat dan bersatu dalam satu tujuan. Nah, itu adalah pengertian dari rukun. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini, Ibu akan membahas 3 pokok pembelajaran, yaitu yang pertama, hidup rukun di rumah, kemudian hidup rukun di sekolah, dan juga hidup rukun di masyarakat. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu hidup rukun di rumah. Ada yang sudah tahu apa ciri-ciri hidup rukun di rumah? Nah, Laskar mau menjawab ya, silakan. Benar sekali ya, jawaban dari Laskar. Itu adalah salah satu ciri-ciri hidup rukun di rumah. Nah, ada lagi yang mau menjawab? Putri ingin jawab, silakan Putri. Nah, itu juga tepat sekali jawaban dari Putri. Jawaban dari Laskar dan Putri sangat benar. Dan sekarang Ibu mau menambahkan jawaban dari mereka. Nah, jadi ciri-ciri hidup rukun di rumah itu, yaitu yang pertama, memiliki kehidupan beragama dalam keluarga. Nah, jadi di rumah kita harus memiliki agama. Nah, kemudian yang kedua yaitu mempunyai waktu bersama dengan keluarga. Nah, di sini itu misalnya kita dalam keluarga saling berbagi cerita, kemudian saling canda tawa bersama. Nah, yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga yaitu mempunyai interaksi yang baik antar anggota keluarga. Jadi kita rukun di dalam rumah. Kemudian yang keempat, saling menghargai antar sesama anggota keluarga. Nah, menghargai setiap pendapat dan juga usaha dari setiap anggota keluarga. Dan yang kelima yaitu kualitas dan kuantitas konflik yang rendah atau minim. Nah, itu dia. Jadi kita mengurangi
sikap keegoisan dalam berkeluarga. Nah, itu dia adalah hidup rukun dalam keluarga atau di dalam rumah. Nah, poin yang kedua yang akan kita bahas yaitu hidup rukun di dalam sekolah. Nah, jadi adakah siswa yang sudah tahu ciri-ciri hidup rukun di sekolah? Nah, coba, siapa yang tahu? Angkat tangannya, siapa yang tahu? Nah, Boy tahu ya, silakan Boy. Nah, jawaban Boy itu benar ya, tetapi itu adalah dampak hidup rukun di sekolah. Nah, lingkungan menjadi bersih. Nah, ada yang sudah tahu lagi apa ciri-ciri hidup rukun di sekolah? Nah, ciri-ciri hidup rukun di sekolah itu yang pertama, melaksanakan piket secara bersama. Jadi kita saling bantu-membantu membersihkan misalnya kelas, kita menyapu di ruang kelas. Nah, itu dia adalah ciri dari hidup rukun di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu bermain dengan teman. Kita di dalam sekolah tidak bisa pilih-pilih teman. Itu adalah perilaku yang tidak baik. Kemudian ciri hidup rukun di sekolah yang ketiga yaitu berbagi kue dengan teman. Nah, kita tidak bisa memilih-milih teman dalam berbagi ya. Kemudian ciri yang keempat yaitu membantu teman yang kesulitan dalam bekerja kelompok. Nah, itu adalah ciri kita untuk saling membantu di dalam sekolah. Nah, kemudian yang kelima yaitu menghormati sesama teman dengan cara tidak memusuhi, tidak mengejek, dan juga tidak mengganggunya. Jadi di sekolah kita tidak bisa usil kepada teman kita. Nah, di situ kita tidak bisa mengejek, misalnya dia tidak punya barang yang bagus atau tas yang baru, kita tidak bisa mengejek dan memusuhi dia. Nah, apakah Laskar pilih-pilih teman di sekolah? Tidak ya, itu adalah sikap yang baik. Kita perlu contohi Laskar, karena Laskar tidak pilih-pilih teman di sekolah. Dia berteman dengan siapa saja, dia tidak pilih-pilih teman. Nah, kita berikan tepuk tangan untuk Laskar. Ya. Kemudian poin yang ketiga yaitu hidup rukun di masyarakat. Nah, sudah ada yang tahu ciri-ciri hidup rukun di masyarakat. Nah, siapa yang sudah pernah membantu bekerja sama atau saling menolong di lingkungan masyarakat? Coba siapa? Coba angkat tangan. Oh, Fitriani sudah pernah. Ya, bagus sekali. Nah, itu kita perlu contohi Fitriani karena dia mau membantu saling tolong menolong di lingkungan masyarakat. Nah, itu adalah ciri pertama yaitu sikap saling tolong menolong. Nah, dalam hal ini menolong orang itu bukan hanya dalam bentuk materi atau harta, tetapi kita juga bisa tolong menolong dalam bentuk tenaga dan juga pikiran. Nah, kemudian ciri yang kedua yaitu saling menghormati dan juga saling menghargai. Nah, biasanya dalam lingkungan masyarakat itu kita harus lebih saling menghargai dan juga menghormati. Nah, dalam ciri yang kedua ini saling menghormati dan juga menghargai, ada yang bisa berikan contoh bagaimana itu? Bagaimana pengertian dari itu? Nah, Putri bisa ya? Ya, silakan Putri. Nah, betul sekali jawaban dari Putri. Kita berikan tepuk tangan. Nah, jadi Ibu berikan tambahan contoh ya, selain contoh dari Putri. Jadi, misalnya ada seorang nenek-nenek lewat, kemudian kita melihatnya sudah bongkok dan jalannya sudah pelan, kita tidak bisa mengejek dan menghina nenek-nenek itu. Kita harus tetap menghormati walaupun orang itu lebih tua dari kita. Nah, itu dia adalah sikap menghormati dan juga menghargai orang di sekitar kita.
Kemudian, ciri hidup rukun di masyarakat yang ketiga yaitu mengutamakan kepentingan umum. Jadi, kita tidak bisa egois dalam kepentingan di masyarakat. Nah, kemudian yang keempat yaitu menjalin silaturahmi. Nah, dalam hal ini ibu tanya dulu, Boy, apakah Boy ada yang Boy benci di lingkungan sekitar? Ada, itu tidak baik ya, itu sikap tidak baik. Kita tidak bisa saling benci-membenci. Kita harus saling silaturahmi. Tidak boleh ada dendam, ada benci, walaupun mereka sudah menyakiti kita, tetapi kita harus tetap baik kepada orang itu. Tidak boleh ada sikap dendam, ya. Nah, jadi sikap dendam itu ditiadakan ya. Itu adalah sikap yang tidak baik. Jadi itu bukanlah contoh yang baik bagi sesama kita. Nah, jadi itu dia adalah poin-poin penting dalam hidup rukun di rumah, kemudian di sekolah, dan juga di masyarakat. Jadi kita harus mencontohi sikap-sikap baik dari sesama kita. Nah, sikap-sikap buruk kita harus tinggalkan. Nah, jadi itu dia adalah penjelasan ibu tentang hidup rukun. Nah, apakah ada yang tidak mengerti dari penjelasan ibu tadi? Kalau ada yang tidak dimengerti, coba silakan bertanya, angkat tangannya ya, siapa yang tidak mengerti. Oh, jadi mengerti semua ya? Oke, baik. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Nah, saat ini ibu tidak kasih PR ya. Belum ada pekerjaan rumahnya. Nah, semoga pembelajaran tadi kita itu kalian tanamkan dalam diri dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang bisa bantu ibu untuk pimpin doa sebelum kita pulang? Nah, Aura bisa? Nah, silakan Aura. Nah, mari kita berdoa. Amin. Berdoa selesai. Nah, kita berikan tepuk tangan untuk Aura yang sudah berani pimpin doa. Nah, terima kasih Aura karena sudah berani pimpin doa. Nah, terima kasih semua dan sampai jumpa minggu depan ya. Selamat pagi.